Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke-38 KAFI, Kajian Filsafat Islam, yang akan mengambil tema The Principle of Cause and Effect. Jadi teman-temanku sekalian, kita sudah sampai ke kuliah 38, masih berkaitan dengan cause and effect, sebab dan akibat, ya. Jadi prinsip sebab akibat ini adalah prinsip yang utama ya di dalam filsafat Islam, yang menjadikan fondasi ya bagi pembuktian mengenai segala hal ya, termasuk juga pembuktian mengenai Tuhan, di mana dari sebab akibat ini kita bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan satu ya. Jadi pembuktian ini adalah pembuktian klasik ya, yang sudah dari zaman dahulu, dari filosof-filosof terdahulu kita, bahwa Tuhan tidak bisa dibuktikan secara materi, secara empiris, karena memang Tuhan bukan materi ya. Tuhan adalah wujud immateri, walaupun jelas keberadaannya ya, yang tidak bisa kita negasikan keberadaannya. Jadi apa sih yang menjadi prinsip-prinsip pada sebab dan prinsip-prinsip pada akibat? Jadi ada filosof Muslim yang mengatakan bahwa sebab adalah seperti kuliah-kuliah sebelumnya sudah saya jelaskan, bahwa dia pasti lebih sempurna ya, lebih mulia daripada akibatnya, di mana sebab itu dia tidak tergantung, independen terhadap akibat ya. Efek sebab cause selalu independen terhadap sebabnya ya. Nah sudah saya jelaskan bahwa bahwa dalam rantai sebab akibat itu pasti ada akibat yang tidak menjadi sebab bagi eksisten yang lain, yaitu yang disebut prime matter, di sisi yang paling hilir ya, paling hilir. Nah, di sisi yang paling hulunya itu ada sebab ya, ada sebab yang tidak disebabkan oleh sebab yang lain, atau causa prima, atau bagi orang kita Muslim menyebutnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sisi hulunya itu ada sebab yang tidak pernah disebabkan, di sisi hilirnya ada akibat yang tidak pernah menjadi sebab, yaitu prime matter ya, atau materi pertama ya, atau hal hayula al ula ya. Jadi itulah prinsip keberadaan. Nah, selainnya pasti dia berada di ruang rentang ini. Jadi di hulunya selalu ada causa prima ya, sebab yang tidak pernah disebabkan, tidak pernah jadi efek, itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang di akhirnya adalah prime matter. Prime matter itu materi pertama ya, bisa kita sebut juga niat, kita sebut juga doa, ataupun cita-cita, ataupun keinginan. Nah, itu bahasa mudahnya seperti itu, prime matter. Dia materi tapi belum diwujudkan dalam bentuk materi ya.
dengan segala usaha baru nanti dia bisa naik kelasnya hingga berwujud materi. Ya, itu prime matter. Nah, apa sih yang merupakan prinsip-prinsip sebab dan prinsip pada akibat? Ya, jadi apa? Tadi saya sudah jelaskan tentang apa sebab akibat, ya. Terus juga apa? Ada prinsip lagi di dalam sebab akibat bahwa apa tidak mungkinnya the impossibility of causal circle, ya, tasalsul. Jadi kalau misalnya A disebabkan B, B disebabkan C, C tidak mungkin menjadi akibat daripada A, ya. Jadi kalau A itu berarti lingkaran, melingkar dia, tasalsul. Nah, berarti karena rantai itu harus berakhir di sesuatu tidak bisa menjadi sebab daripada sebabnya, ya. Apa nih istilahnya? Tidak bisa menjadi sebab, ya, dari sebabnya, ya. Dan juga tidak mungkin tasalsul integrationnya, jadi A disebabkan oleh B, B disebabkan oleh C, C pasti disebabkan oleh D. Nah, ini D ini tidak mungkin menjadi akibat daripada A, yang artinya lingkaran, looping, ya. Nah, itu kemustahilan tasalsul, yang mana sudah kita buktikan bahwa rantai ini tidak melingkar, ya, tidak melingkar tadi yang saya sebut, dan juga harus berakhir pada satu causa prima, ya, the impossibility of causal relation. Dan inilah prinsip yang membuktikan bahwa ada sesuatu yang sebab yang tidak pernah disebabkan, ya. Causa prima, sebab pertama, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya rantai sebab akibat ini tidak berakhir, maka keberadaan yang kita saksikan ya setiap hari, buku, laptop, meja, dan lain-lain itu tidak ada, karena memang dia tidak ada sebab yang tidak pernah disebabkan, ya. Karena misalnya A disebabkan oleh B. Kalau B tidak ada, maka A disebabkan B, B disebabkan C, C disebabkan D. Kalau D tidak ada, C tidak ada. C tidak ada, B tidak ada. B tidak ada, maka A tidak ada. Lalu kalau tidak ada ujungnya, dari mana datangnya eksistensi, ya, yang kita lihat, kita rasakan selama ini, ya. Buku dari mana, ya, laptop dari mana, meja dari mana? Karena tidak ada sesuatu yang mencipta awalnya, ya. Itu prinsip pada the impossibility of infinite regress, ya. Nah, prinsipnya apa? A cause cannot be the cause of its own cause, ya. Sesuatu tidak bisa menjadi sebab dari sebabnya sendiri. A cause cannot be the cause of its own cause. Jadi sesuatu tidak bisa menjadi sebab daripada sebabnya sendiri, ya. A cause cannot be the cause of its own cause, ya. Nah, cause and effect. Nah, the impossibility of circle cause tadi saya sudah jelaskan, ya. Oke. Terus
Being a cause and being an effect are not with regard of the same aspect. Jadi dia tidak bisa menjadi sebab ya di suatu keadaan tertentu dia harus menjadi sebab atau akibat ya. Hence being a cause and being an effect are not with regard to the same aspect ya. Sesuatu bisa menjadi sebab, tidak bisa menjadi sebab dan akibat pada aspek yang sama ya. Jadi aspeknya harus beda. Dia bisa menjadi akibat, dia juga menjadi sebab, tapi pada aspek yang berbeda ya. Nah, dari sebab akibat inilah maka kita buktikan mengenai keberadaan Tuhan ya. Keberadaan Tuhan, dan ini sudah ada tradisi filsafat filosofis yang lama bahwa Tuhan itu bisa dibuktikan dengan argumen sebab akibat ya. Dimana prinsipnya adalah the impossibility of regress of existence giving cause. Jadi ketidakmungkinan looping ya, terjadi looping, melingkar ya, looping. A disebabkan B, B disebabkan C, C disebabkan lagi oleh A. Itu nggak mungkin looping ya. Jadi rantai sebab akibat inilah yang membuktikan bahwa pasti ada satu sebab ya, satu sebab yang disebut kausa prima ya, dimana itu adalah ujung daripada rantai sebab akibat ya. Karena kalau misalnya sebab itu lebih dari 1, 2 atau 3, logika kita akan mengatakan pasti ada sebab yang menyebabkan itu bukan 1 tapi 2 dan 3. Pasti ada sebab yang menyebabkan sebab itu menjadi jamak ya. Another existence, a cause cannot be the cause of its own cause ya. Jadi prinsipnya tadi impossibility of infinite regress ya, ketidakmungkinan tasal infinite, jadi yang tidak berujung ya, sebab yang tidak berujung ya, infinite regress ya. Terus impossibility of causal relation tadi, looping, rantai sebab akibat itu looping ya. A disebabkan B, B disebabkan C, nanti C disebabkan oleh A lagi. Nah, itu nggak mungkin ya. Oke, dan dari situ sih kita sudah buktikan bahwa rantai ini harus berakhir di kausa prima. Yang kita sebut kausa prima itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan berujung berpangkal di kausa prima dan berujung di prime matter. Prime matter ini adalah bisa disebut doa ya, keinginan atau cita-cita. Nah, ini tuh bisa disebut prime matter, materi pertama ya, materi pertama. Dan dengan usaha dari makhluknya eksistensi yang lain, baik itu tumbuhan, hewan, maka materi pertama ini nanti bergerak menjadi materi ya. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin pada kuliah ke-38 ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.